Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Aku Leman yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini, kami akan melanjutkan cerita Fear Itself. Ini adalah bagian yang ke-6. Kalau kalian belum menonton video bagian pertama sampai ke-5, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Dalam komik Invincible Iron Man isu 508 dan 509, di bengkel Svartalheim, proses pembuatan senjata sudah hampir selesai. Sekarang Tony Stark dan para kurcaci harus memasukkan benda-benda buatan mereka ke logam uru yang mendidih. Lalu nantinya Odin memberikan mantra penguatan supaya segala senjata itu menjadi sangat hebat. Ini artinya mereka tinggal menunggu kehadiran Odin. Momen itu akhirnya tiba. Odin datang ke bengkel. Dia disertai pula oleh Thor yang sedang mengenakan armor pemberian Odin. Odin bertanya kepada Tony senjata macam apa yang dia buat untuk dirinya sendiri. Ternyata Tony tidak membuat sesuatu yang baru, melainkan mempersiapkan armornya. Karena itulah, ketika senjata-senjata dijatuhkan ke logam panas, Tony nekat ikut terjun ke situ. Berkat tindakan ini, armor Tony menjadi jauh lebih hebat. Penampilannya mirip dengan Destroyer Armor, sehingga mendapat sebutan Iron Destroyer. Setelah proses ini beres, semua senjata tadi diangkat dari logam panas. Berikutnya, terjadi kericuhan lainnya ketika para kurcaci menunjukkan sesuatu kepada Tony. Rupanya mereka berhasil menangkap Smoke Elf, yaitu makhluk bawahan Kul yang mengirimkan golem. Para kurcaci menyuruh Tony menghabisi Smoke Elf, namun Tony tidak mau melakukan pembunuhan. Sebaliknya, Tony justru memilih membebaskan Smoke Elf. Para kurcaci jelas memprotes keputusan Tony, tapi mereka berhenti setelah dimarahi olehnya. Seusai kejadian ini, Split Lip berbicara dengan Tony tentang masalah kecanduan minuman keras. Tony lalu mengajak Split Lip nanti tinggal di bumi kalau mereka masih hidup seusai perang melawan Kul. Di bumi, selain menyebarkan teror melalui para bawahannya, kebangkitan Kul juga memicu berbagai masalah lainnya. Dalam komik Hurt isu 3-6, akibat tindakan Kuret yang merusak penjara The Rev, seorang tahanan wanita bisa melarikan diri dan pergi ke Brooklyn. Di sana dia berubah menjadi Hekate, yaitu Dewi Sihir Yunani. Bersama dengan Kyknos, putra Dewa Eris, Hekate menimbulkan kekacauan dengan memunculkan beragam monster menakutkan, serta membuat warga saling bermusuhan. Mereka dihentikan oleh Hercules yang berjuang bersama Basilis, Griffin, dan Manbull. Kalian ingin tahu tentang Hercules? Kami sudah pernah membuat videonya. Berbagai pihak lain juga memanfaatkan keadaan dunia yang panik untuk kepentingan tersendiri. Dalam komik Fear Itself, Fearsome 4 isu 1-4, dalam upaya demi menguasai dunia, Psycho Man berambisi memanfaatkan koneksi Manting dengan rasa takut. Dia dilawan oleh Nighthawk, She-Hulk, Howard the Duck, dan Frankenstein Monster. Dalam komik Black Panther isu 521-523, suatu jiwa makhluk yang disebut Hatemonger diam-diam turun ke bumi dengan menumpang pada palu Angrir. Dia bisa mempengaruhi emosi manusia, maka dia pun mulai menyebarkan kebencian, sampai akhirnya dia dikalahkan oleh Black Panther. Dalam komik Fear Itself Wolverine isu 1-3, kelompok teroris bernama Strike berencana menghancur leburkan kota New York menggunakan senjata nuklir. Rencana ini digagalkan oleh Wolverine. Dalam komik Fear Itself Uncanny X-Force isu 1-3, Wolverine berjuang dalam tim X-Force. Para anggota lainnya adalah Archangel, Psylocke, Fantomex, dan Deadpool. Mereka memburu Jonathan Standish, yaitu pemimpin kelompok Purifiers yang membenci mutan. Jonathan menculik para manusia super muda karena dia menyalahkan mereka sebagai penyebab bencana yang sedang berlangsung. Sementara itu dalam komik Fear Itself isu 6 di markas Thule, Kul sedang merasa senang karena masih bisa terus menghisap rasa takut dalam jumlah sangat besar. Dia merasa sudah cukup perkasa, maka dia memutuskan telah tiba waktunya untuk menjalani pertempuran terakhir. Karena itu, Kul memanggil para anggota The Worthy untuk berkumpul di Braxton. Di dekat Kul ada pula Skadi yang merasa cemas pada ramalan tentang kematian Kul. Kepada putrinya itu, Kul menegaskan bahwa tidak masalah apabila nantinya dia mati, sebab Skadi akan bisa meneruskan kekuasaannya. Dalam komik Avengers Academy isu 19, situasi di Infinite Mansion sangatlah gawat. Para siswa memutuskan untuk meledakkan Infinite Mansion supaya tidak membahayakan orang-orang di bumi. Sayangnya sebagian dari mereka harus mengorbankan diri demi memastikan Gretot dan Skiren ikut terkena ledakan. Untungnya pada akhirnya pengorbanan itu tak perlu dilakukan. Di kapal induk di Teluk Persia, Hank Pym mendadak terbangun. Entah bagaimana dia bisa merasakan bahwa ada masalah di Avengers Academy. Bersama para guru yang lain, dia bergegas berangkat ke Infinite Mansion.
Dengan sigap, mereka menyelamatkan murid-murid. Infinite Mansion sudah semakin dekat dan akan menimpa kota Chicago. Jadi markas Avengers Academy itu pun diledakkan. Setelah itu para hero penasaran apakah Gretot dan Skiren mati. Ternyata mereka berdua sama sekali tidak terluka. Awalnya mereka hendak menyerang Chicago sekaligus membantai para hero. Namun mereka batal melakukannya sebab mendengar panggilan dari Cull. Kedua anggota Dougherty ini pun memutuskan untuk pergi berpindah. Dalam komik Invincible Iron Man isu 509, di Paris, Pepper Potts sedang menutup mata sambil dicengkram oleh Mock. Dari tubuh Mock, mengalir udara panas yang membuat Pepper merasa tak tahan lagi. Dia terpaksa membuka matanya dan bersiap untuk mati. Di luar dugaannya, Mock justru tidak menatapnya. Saat itu Mock memang telah mendengar panggilan dari Cull, maka dia pun melepaskan Pepper lalu bersiap untuk meninggalkan Paris. Pepper sendiri tidak mau membiarkan Mock pergi begitu saja. Dia berusaha menahan Mock menggunakan benda-benda logam, tapi Mock sudah tidak peduli pada Pepper. Dengan mudahnya, Mock membebaskan diri dan terbang pergi menuju Broxton. Sedangkan Pepper hanya bisa berjalan sendirian sambil memikirkan nasibnya. Armornya memang mengalami kerusakan sehingga tak bisa dipakai terbang lagi. Di reruntuhan Asgard pada hari Jumat, para hero masih berkumpul. Kapten Amerika memberitahu bahwa tujuan Cull telah diketahui, yaitu Yggdrasil. Kapten Amerika memerintahkan para hero untuk bersiap mempertahankan tempat itu, sedangkan dia sendiri pergi untuk menahan Cull lebih dulu. Pada saat itu markas Thule memang terus melayang mendekat. Di sana ada Cull bersama Skadi, Nerkot, Mock, Kurut, Gretot, dan Skiren. Mesin-mesin tempur Nazi dan para monster bawahan Cull juga menyertai mereka. Di jalur yang akan mereka lalui, ada beberapa warga Broxton yang membuat pertahanan sederhana. Kapten Amerika mendatangi para warga ini. Dia mengumumkan bahwa mereka boleh ikut berjuang bersamanya dan boleh pula pergi menyelamatkan diri. Ternyata orang-orang merasa ketakutan dan memilih untuk kabur saja. Dengan demikian, Kapten Amerika harus bertahan sendirian. Meskipun begitu, dia sama sekali tidak takut. Dengan menggunakan senapan, dia menembaki pasukan musuh. Dalam komik Fear Itself isu 7, di reruntuhan Asgard, para hero menyaksikan ada yang muncul melalui Yggdrasil, yaitu Tony Stark, Thor, serta para kurcaci yang membawa senjata. Semua senjata tersebut langsung dibagikan. Orang-orang yang mendapatkannya adalah Spider-Man, Red She-Hulk, Doctor Strange, Hawkeye, Iron Fist, Black Widow, Miss Marvel, dan Wolverine. Mereka kemudian disebut The Mighty. Tony mengaku dia tidak membuatkan benda untuk Kapten Amerika, sebab tameng Kapten Amerika sudah sangat kuat. Tony jelas terkejut ketika diberitahu tameng itu sudah dihancurkan. Berikutnya, Tony memimpin rekan-rekannya memasuki garis depan. Mereka menolong Kapten Amerika yang sedang sibuk berperang seorang diri. Berkat segala perlengkapan baru, para hero menjadi jauh lebih hebat. Misalnya panah yang diberikan kepada Hawkeye mampu berbelok mengejar sasaran. Di markas Thule, Cull berubah menjadi seekor naga yang sangat besar. Dia dihadapi oleh Thor yang membawa Mjolnir dan pedang Ragnarok sekaligus. Dalam duel ini, Cull membuat Mjolnir terlempar ke dekat Kapten Amerika. Ketika benda itu terjatuh, terjadi ledakan yang membuat Kapten Amerika terluka dan tampak tak berdaya. Untungnya dia dibantu berdiri oleh seorang warga bernama Rick yang rupanya ingin ikut berjuang. Saat itu Kapten Amerika melihat Mjolnir dan memutuskan untuk mengangkatnya. Ternyata dia bisa melakukannya. Berkat kekuatan dari Mjolnir, Kapten Amerika kembali memberikan perlawanan. Bahkan kali ini jauh lebih keras. Dengan demikian, pertempuran berlangsung semakin dahsyat antara para hero melawan Dougherty dan pasukan Nazi. Konflik ini menjadi semakin ramai ketika Odin memimpin para prajurit Asgard datang ke Broxton. Dalam komik Journey into Mystery isu 628 dan 629, Kid Loki beserta timnya menyusup ke markas Thule. Walaupun di dalam tim ini ada Destroyer Armor, tenaga dalam armor tersebut tidaklah banyak, sehingga mereka sebisa mungkin menghindari bentrokan dengan banyak musuh. Secara diam-diam, mereka menghabisi bawahan Cull yang menghalangi jalan mereka. Tujuan tim ini adalah ruang mesin. Setibanya di sana, mereka justru dipergoki. Jadi Destroyer, Tyr, dan para Disir harus menahan serangan ketika Loki melaksanakan rencananya. Loki memanggil Surtur melalui bayangan pedang Twilight. Dengan cepat, Surtur keluar dari bayangan tersebut. Awalnya Surtur sempat merasa kesal karena tempat kemunculannya bukanlah Asgard yang sesungguhnya. Untungnya Loki pandai bersilat lidah. Loki berargumen bahwa yang penting sekarang Surtur telah bebas dari limbo. Daripada mengeluh, lebih baik dia melakukan perbuatan yang disenanginya, yaitu bakar-membakar. Surtur setuju dengan kata-kata Loki. Diawali dari ruang mesin, dia pun mulai menghancurkan markas Thule. Sementara itu, Loki beserta timnya menyelamatkan diri melalui portal yang diciptakan oleh Lea.
Berkat kecerdikan Loki, markas Thule pun runtuh dan hancur terbakar oleh Surtur. Di langit, duel Thor melawan Kel berlangsung dengan sangat sengit. Kel membelit Thor dengan ekornya, tapi Thor mampu menusuk kepala Kel menggunakan Ragnarok. Tindakan ini menimbulkan pancaran energi, lalu mereka berdua meluncur ke daratan. Dengan takluknya Kel di tempat pertempuran para hero, Odin bisa melakukan suatu tindakan. Kekuatan Duwerty dihisap kembali ke dalam palu-palu dan ditarik oleh Odin. Ini membuat Duwerty kembali ke kondisi normal yang lebih lemah, sedangkan palu-palu mereka berterbangan ke berbagai tempat. Pada akhirnya, pasukan Kel bisa dikalahkan. Ketika menyadari apa yang terjadi pada Thor, para hero dan Asgardian bergegas berlari ke tempat jatuhnya. Di sana Kel sudah mati dan kembali ke wujud semula, sedangkan Thor berjalan beberapa langkah dan terjatuh. Sesuai ramalan, Thor pun meninggal dunia. Sambil memeluk putranya, Odin jelas merasa sangat sedih. Keesokan harinya, pada hari Sabtu, para hero mempersiapkan kremasi Thor. Pada hari Minggu, di pemakaman nasional Arlington, dilakukan prosesi pemakaman baki. Pada hari Selasa, Tony Stark memberikan sesuatu kepada Kapten Amerika, yaitu tameng Kapten Amerika yang telah diperbaiki menggunakan uru yang ditambahi mantra. Dengan demikian, bukan hanya kembali utuh, benda tersebut juga menjadi jauh lebih kuat. Proses perbaikan ini menyisakan bekas patahan pada tameng itu, namun Kapten Amerika tidak terlalu mempermasalahkannya. Dalam komik Fear Itself isu 7.2, di sebuah rumah sakit, Dr. Jane Foster sedang memeriksa pasien. Dia ditemui oleh Hogan, Vandral, dan Volstagg. Kepada Jane Foster, mereka mengabarkan kematian Thor. Tentu Jane Foster sangat terkejut dan berduka. Dalam komik New Avengers volume 2 isu 16, di Manhattan, Daredevil ditemui oleh Luke Cage dan Jessica Jones yang menggendong Daniel Cage. Mereka berterima kasih sebab Daredevil membantu menyelamatkan nyawa Daniel ketika pasukan Nazi menggempur Avengers Mansion. Kepada Daredevil, Luke Cage dan Jessica Jones juga menawarkan keanggotaan dalam tim New Avengers. Awalnya Daredevil sempat menolak, tapi mereka berdua terus bersikeras. Sampai akhirnya Daredevil bersedia bergabung. Sejak saat itu, Daredevil pun menjadi anggota New Avengers. Dalam komik Fear Itself isu 7.3, Tony Stark pergi ke Paris lagi. Saat itu patung-patung hasil kejahatan Mog sedang dikumpulkan dan ditandai. Di sana Tony ditemui oleh Odin. Begitu melihat Odin, Tony dengan cepat menyerangnya. Bahkan dia menembaki Odin memakai repulsor dan berusaha membakar kepala Odin. Rupanya Tony sangat marah sebab Odin tidak mencegah bencana di Paris. Segala serangan Tony sama sekali tak ada pengaruhnya. Dengan gampangnya, Odin mampu menaklukkan Tony lalu menunjukkan tujuan kedatangannya. Odin mengeluarkan pancaran energi yang menyelimuti Paris. Energi ini mengubah semua patung korban Mog kembali menjadi manusia. Tentu saja ini membuat suasana kesedihan di sana berganti menjadi kebahagiaan. Di lokasi lainnya, Grey Gargoyle alias Paul Pierre Duval yang tidak lagi menjadi Mog dikurung di dalam alat khusus buatan Tony. Tempat itu sendiri dahulu dirancang oleh Tony untuk menahan Hulk. Jadi Tony yakin Paul tidak akan bisa kabur. Tony masuk ke sana dan meluapkan emosinya. Dia mengatakan bahwa tindakan Paul sebagai Mog sangatlah keji. Bahkan Tony sempat mempertimbangkan untuk membunuh Paul. Meskipun begitu, Tony membiarkannya tetap hidup karena para penduduk Paris telah menjadi normal kembali. Dalam komik Invincible Iron Man isu 510, di bengkel Svartalheim, Tony bersama para kurcaci memusnahkan segala senjata spesial yang telah mereka buat. Mereka melakukannya dengan cara melelehkan semua benda tersebut. Dalam proses ini, tidak semuanya dimusnahkan, sebab Red She-Hulk rupanya ingin tetap menyimpan pedang besarnya. Namun Tony meyakinkan bahwa itu tidak akan menjadi masalah besar, karena mantra penguatan Odin untuk senjata-senjata itu sudah dicabut. Sementara itu, cairan Iron Destroyer telah dilepaskan oleh Tony dari armornya. Kini Tony memegang wadah berisi cairan tersebut, tapi tidak segera menjatuhkannya ke logam mendidih. Split Lip pun langsung saja melemparkan benda itu. Dia menegaskan bahwa itu sepantasnya digunakan oleh dewa, bukan oleh manusia biasa. Setelah urusan di bengkel beres, Tony melaksanakan tawarannya dahulu, yaitu membawa Split Lip ke bumi. Split Lip kemudian tinggal dan bekerja di kantor Tony. Dalam komik Fear Itself isu 7.1, Steve Rogers sedang berada di tempat tinggalnya ketika Nick Fury datang. Fury mengungkapkan sesuatu yang sangat mengagetkan. Ternyata mayat Bucky yang sempat diperlihatkan kepada Steve bukanlah Bucky yang asli, melainkan LMD, yaitu tiruan yang sangat mirip dengan aslinya. Bahkan luka-lukanya dibuat serupa. Fury merasa bahwa perjuangan melawan Kel membutuhkan Kapten Amerika. Jadi dia mengatur tipuan ini supaya Steve bersedia menjadi Kapten Amerika lagi.
Selain Fury, orang yang tahu tentang ini adalah Black Widow. Selama sisa masa perang, Natasha Romanoff terus merahasiakan fakta ini dari orang-orang lainnya, termasuk Steve. Tentang Bucky yang asli, seusai pertempuran di Washington DC, dia mengalami luka yang sangat parah namun masih hidup. Demi menyelamatkan nyawa Bucky, Fury bersedia memberikan Infinity Formula, yaitu zat yang memperpanjang usianya. Selama ini, berkat mengkonsumsi formula itu secara rutin, Fury bisa terus hidup. Kini Fury tinggal punya 1 dosis lagi. Dengan diberikan kepada Bucky, artinya Fury tidak punya cara lagi untuk mencegah penuaan. Meskipun begitu, Fury mengaku ini bukanlah masalah besar. 2 hari kemudian, Natasha mendapat kabar gembira. Rupanya Infinity Formula memberikan hasil sesuai harapan. Bucky sudah sembuh dan terbangun. Natasha tentu langsung menemui Bucky. Ketika Steve diberitahu tentang ini oleh Fury, dia menjadi marah dan menghajar Fury. Kemarahannya mereda ketika melihat Bucky muncul bersama Natasha. Kepada Steve, Fury menjelaskan bahwa peran yang cocok dengan keahlian Bucky adalah melaksanakan misi-misi rahasia, bukannya beraksi di depan publik sebagai Kapten Amerika. Selain itu, sekarang masyarakat mengenang Bucky sebagai seorang pahlawan perang. Sebenarnya Steve masih merasa sedikit kesal, sedangkan Bucky setuju dengan Fury. Bucky merasa bahwa dirinya memang harus bertugas dari balik bayang-bayang. Sejak itu, Bucky pun kembali menjadi Winter Soldier. Meskipun Kel dan pasukannya sudah dikalahkan, permasalahan Sin dan Palu the Worthy belum selesai. Dalam komik Fear Itself The Fearless isu 8, Sin ditangkap dan sedang dibawa melalui helikopter menuju tempat penahanan rahasia. Walaupun begitu, helikopter tersebut sudah disusupi oleh beberapa orang jahat. Mereka dengan cepat membantai para petugas di situ serta membebaskan Sin. Pihak yang menolong Sin ini adalah DOA, alias Department of Occult Armament. Awalnya DOA merupakan divisi sihir Hydra, namun kemudian memisahkan diri. Kini bersama dengan DOA, Sin berambisi untuk mendapatkan ke-8 Palu the Worthy agar memperoleh kekuatan besar lagi. Dalam komik Fear Itself The Fearless isu 1, di pihak hero ada perpecahan ketika Valkyrie berdebat dengan Kapten Amerika. Brunhilde alias Valkyrie diberi misi oleh Odin untuk mengumpulkan Palu-Palu the Worthy. Dia pun menjelaskan kepada Kapten Amerika bahwa benda-benda tersebut adalah urusan Asgard. Jadi sudah sewajarnya Asgardlah yang harus menyimpannya. Sebaliknya, Kapten Amerika berargumen bahwa manusialah yang berhak menjaga segala palu tersebut, sebab umat manusia mengalami penderitaan besar akibat benda-benda itu. Valkyrie tidak mau patuh kepada Kapten Amerika. Dia ingin tetap melaksanakan misinya, maka dia nekat bergerak sendirian. Kapten Amerika pun terpaksa mengirim 1 tim untuk menghentikannya. Dengan demikian, terjadilah perburuan palu yang melibatkan pihak-pihak ini. Bulan depan, cerita Fear Itself akan kami lanjutkan dalam video bagian ke-7 sekaligus terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Y di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.